Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswad Satria Pratama dengan standbook NIM S1S1 24073. Di sini saya akan menjelaskan tentang PHP loop dan PHP function. Nah, ini materi dasar yang sangat penting dalam pemrograman PHP. Nah, kita akan membahas berbagai jenis loop seperti while, do while, for each, serta penggunaan break dan continue. Dan terakhir, kita juga akan membahas dasar-dasar PHP function. Oke, baik, langsung saja kita akan mulai. Pertama-tama, kita akan buka di W3 School-nya. Baik, langsung saja. Ketik W3 School. Oke, masuk di PHP. Oke, kita akan cari yang PHP loop. Oke, nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang PHP loop. Nah, loops dalam PHP itu dia digunakan untuk menjalankan blok kode secara berulang-ulang. Nah, pengulangan dilakukan selama kondisi bernilai true. Nah, ini sangat berguna ketika kita ingin melakukan tugas berulang, seperti menampilkan data, memproses array, membuat perhitungan otomatis, menampilkan deret angka, atau mengurangi penulisan kode yang berulang. Kemudian kita masuk pada jenis-jenisnya, yaitu ada while. Nah, while ini dia fungsinya itu berjalan selama kondisi bernilai true. Kemudian ada do while. Nah, do while ini dia menjalankan blok kode sekali, lalu mengecek kondisi. Kemudian masuk ke for. For itu digunakan jika jumlah perulangan sudah diketahui. Dan masuk ke for each. Nah, for each itu dia digunakan untuk mengulang elemen dalam array. Oke, baik, kita akan langsung masuk pada while loop. Oke. Nah, konsep while loop di sini dia itu digunakan ketika kita tidak tahu pasti berapa kali loop akan dijalankan, tetapi tahu kondisi yang harus tetap benar. Nah, selama ekspresi kondisi bernilai benar, perulangan akan terus berjalan. Baik, kita langsung saja tes pada codingannya. Masuk di Visual Studio Code. Tapi sebelum itu kita akan membuat em, sebuah folder di exam. Nanti kita akan jalankan di exam. Oke, masuk ke tempat menyimpan exam, kemudian htdocs. Nah, di sini kita akan membuat folder yang bernama php loop. Oke, lalu di sini kita underscore dan enter. Nah, oke. Jadi kita akan cari folder yang bertuliskan php loop, yaitu yang ini. Oke, select folder dan kita akan bikin filenya dulu. Karena ini adalah sebuah file PHP, maka kita tulis di sini nama filenya loop titik php. Oke, kita simpan, create file. Oke,
Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu untuk membuat dulu sebuah dasar HTML-nya, yaitu HTML atau lebih gampangnya sih sebenarnya kita itu bisa aja langsung tanda seru seperti ini. Nah, itu akan muncul struktur HTML-nya. Atau kalau kita mau buat manual juga bisa. eh doc, doc type HTML, HTML body. Nah, seperti ini untuk struktur HTML-nya. Oke, lanjut. Kita akan membuat awal PHP-nya dulu. Seperti di video sebelumnya, yaitu PHP. Dan kita buat memang penutupnya. Oke, oke. Yang pertama yaitu kita akan membuat em, while while loop ya. Ya, while loop. Misal dia itu while dalam kurung kondisi kode yang dijalankan. Kemudian, nah dia itu seperti ini. Dia itu kita mengecek dulu kondisinya. Jika kondisinya true, berarti kodenya itu jalan. Setelah itu kembali ke pengecekan kondisi lagi. Nah, jika kondisinya false, berarti loopnya itu berhenti. Oke, kita akan tes. Misal $X itu sama dengan satu. Kita komen untuk inisiasi variabel. Nah, while dalam kurung S, X sama dengan kurang dari sama dengan 5. Kemudian buka kurung di sini, echo
angka titik dua SX ya. Dolar X di koma, lalu S dolar X plus plus di koma. Oke. Kemudian kita kontrol S. Lalu kita akan tes running di web, yaitu browser. Tapi sebelum itu kita nyalakan dulu examnya, star yang Apache dan MySQL. Nah, ketika sudah di running, kita bisa langsung saja localhost. Nama foldernya yang kita buat tadi yaitu PHP. Lalu, nah, yang ini. Nah, angka satu, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Nah, kita akan menjelaskan di sini. Nah, ini kan variabel dolar X ini sama dengan dimulai dari satu. Nah, kita itu ngecek pakai while. Apakah satu itu kurang dari sama dengan 5? Jika iya, berarti tampilkan. Kemudian increment itu dolar X sama dengan 2. Nah, kemudian pengecekan lagi, apakah 2 itu kurang dari sama dengan 5? Jika iya, dia akan menampilkan dan seterusnya sampai variabel dolar X ini sama dengan 6. Apakah 6 itu lebih kurang dari sama dengan 5? Jika dia false, berarti berhenti. Gitu konsep untuk while loop. Kemudian kita lanjut ke do while loop. Nah, untuk penjelasannya, do while loop ini merupakan kebalikan dari while. Nah, kode itu jalankan dulu, baru kondisi dicek. Nah, ini berarti blok kode akan berjalan minimal satu kali, meskipun kondisi dari awal sudah salah. Yaitu strukturnya seperti ini. Terus dulu ya. Eh, kode, sini untuk kode, sini untuk do. Nah, sini kode, di sini while, dalam kurung kondisi. Nah, seperti ini merupakan em, strukturnya. Nah, lalu kerjanya itu dia jalankan dulu kode, terus dia cek kondisinya. Jika kondisinya true, berarti ulangi lagi. Jika false, berarti berhenti. Oke, kita masuk pada contohnya langsung. Misal dolar Y sama dengan satu, 2, do, buka kurung, Eko, nilai tik 2 dolar Y.
Oke, koma. Kemudian dolar Y plus plus titik koma. Sini Y dalam kurung dolar Y kurang dari sama dengan 5 titik koma. Oke, Ctrl S. Lalu kita cek nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5. Nah, untuk penjelasannya itu em, jika dolar Y dimulai dari 1, maka tetap tampil sekali dulu, baru ya kan dicek. Ya kan itu tampil dulu sekali baru dicek. Ke yang selanjutnya, ke 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut masuk pada for loop. Nah, untuk for loop itu sendiri, itu konsepnya itu digunakan ketika jumlah perulangan sudah diketahui sebelumnya. Itu sangat cocok untuk pengulangan yang terstruktur seperti menampilkan angka 1 sampai 100, looping array dengan indeks, perhitungan matematika dalam jumlah tertentu. Nah, untuk strukturnya yaitu dia seperti ini. Baik, kita hapus dulu ya. Oke. Dia itu for dalam kurung isi eh, inisialisasi 2 kondisi 2 increment dan buka kurung. Nah, ini untuk baris kodenya. Nah, untuk struktur dari for loop itu seperti ini. Nah, inisiasi di sini itu untuk dijalankan sekali di awal. Kemudian kondisi itu untuk dicek sebelum tiap perulangan. Kemudian ada increment atau decrement itu dijalankan setiap iterasi. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk pada contohnya. Tuh, for, 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 dalam kurung dolar I sama dengan 1, titik 2, dolar I kurang dari sama dengan 5, titik 2, dolar I plus plus. Sabar guys. Nah, di sini kita buka kurung, kemudian echo, perulangan ke dolar I, titik koma. Eh, seperti ini. Ctrl S, lalu kita lihat runningannya di web. Nah, perulangan ke-1, perulangan kedua, perulangan ketiga, perulangan keempat, dan perulangan kelima. Nah,
Di sini tuh alurnya dolar I sama dengan satu. Kemudian cek satu itu kurang dari sama dengan 5. Oh, betul. Berarti jalan. Nah, dolar I plus plus ini jadi 2. Nah, kemudian cek lagi. 2 kurang dari sama dengan 5. Berarti jalan. Kemudian ketiga, eh, dolar I plus plus ini jadi 3. Kemudian dicek. 3 itu kurang dari sama dengan 5 atau bukan? Ketika iya berarti jalan. 4 juga begitu, 5 begitu. Nah, ketika masuk di 6, apakah 6 itu kurang dari sama dengan 5? Itu tidak. Berarti dia berhenti di situ. Oke. Kemudian lanjut ke for each loop. Nah, untuk for each loop itu dia konsepnya digunakan khusus untuk array dan objek. Nah, dia itu digunakan untuk mengambil setiap elemen tanpa perlu menghitung panjang array atau indeks. Kemudian untuk strukturnya seperti ini. Untuk strukturnya kita hapus dulu yang ini. Lalu kita bikin strukturnya. For each dalam kurung em, dollar array as dollar value dalam kurung ini untuk kodenya. Kode. Nah, ini tanpa key atau tanpa kunci ya. Tapi kalau dengan key itu berarti di sini dollar array as key sama dengan value. Seperti ini. Oke, baik. Kita akan masuk ke contoh dulu menggunakan key. Oke, dolar buah sama dengan apel, apa ini, jeruk, mangga, titik koma, for each, dalam kurung, es buah, sedolar buah ya, dolar buah, sorry. Dolar buah, es, dolar item. Nah, di sini, Eko, dolar item. Nah, kita cek dulu codingannya. Nah, apel, jeruk, mangga. Oke. Jadi kayak dolar buahnya, misalnya buahnya apel, jeruk sama mangga. Jadi for for each-nya itu buah itu sebagai item. Jadi ketika kita mengeluarkan output item yang muncul adalah output dari si buah ini, yaitu apel, jeruk sama mangga. Seperti dari output dari web yang saya jalankan tadi. Oke, kemudian yang pakai key ya, yang pakai kunci. Oke, sabar kita hapus dulu.
Oke. Dolar harga sama dengan em, apel itu 1.000. 10.000 deh. Koma, jeruk itu jeruk. Oke. Jeruk itu 1.000, 15.000 lah. 15.000. 4,2 di sini. Kemudian eh for each dolar harga dolar nama itu dia sama dengan nominal. Nominal. Aku kurung lagi untuk tampilannya Eko, dolar nama titik dua dolar nominal. Seperti ini. Kita Ctrl S dan kita lihat outputnya ya. Nah, apel apel 10.000, jeruk 1.500. Baik, dari output di sini kan harganya itu apel itu 10, jeruk itu 15. Nah, sam- eh, harga itu bisa juga menjadi nama itu sama dengan nominal. Jadi kalau kita nama berarti sama juga dengan harganya. Misalnya kita di sini kita menggunakan variabel dolar nama itu sama dengan kita memanggil apel dan jeruk. Kemudian nominal. Jadi outputnya itu akan seperti ini. Apel 10, jeruk 15. Seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke yang selanjutnya yaitu ada break. Nah, untuk penjelasan singkatnya itu break itu berfungsi itu untuk menghentikan loop sepenuhnya meskipun kondisi belum selesai. Nah, ini berguna untuk menghentikan pencarian data atau keluar dari loop saat kondisi ditemukan. Baik, kita langsung saja masuk pada contohnya. Hapus dulu di sini. Em, for dolar I sama dengan 1, dolar I kurang dari sama dengan 10, dolar I plus. Jadi kita buka kurung. If dolar I sama dengan 5, maka kita break dulu. Dan echo kalau kita Ctrl S dan kita lihat runningnya di webnya. Nah, 1, 2, 3, 4.
Oke, baik kita saya jelaskan sedikit. Nah, sini kan masuk di for. Dolar I sama dengan satu. Nah, dolar I itu harus kurang dari sama dengan 10. Dolar I plus plus. Nah, jika I sama dengan 5 maka berhenti. Nah, di sini loop akan berhenti saat I-nya mencapai 5. Karena di sini di ketentuannya jika I sama dengan 5 maka berhenti. Itulah sebabnya outputnya di codingan itu cuma sampai di angka 4. Oke, baik. Kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu continue. Nah, kalau continue ini yaitu fungsinya tidak menghentikan loop. Nah, yaitu hanya melewati satu iterasi yang memenuhi kondisi. Masuk saja pada contohnya lah ya. Langsung saja. Kapsul yang ini. Em, for kita ambil saya sebagai dari contoh sebelumnya aja lah ya, biar gampang. Dengan satu sama dengan eh, kurang dari sama dengan 10 I plus plus. Habis itu kita buka if dolar I sama dengan 5 maka dia continue. Sorry, di sini harusnya tanda kurung biasa. Nah, seperti ini. Tadi ada akan continue dan echo dolar I. Kita akan lihat dulu outputnya di codingan, di webnya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada di codingan. Nah, di sini I itu sama dengan satu. Nah, dolar I itu harus kurang dari sama dengan 10. Kurang dari atau sama dengan 10. Nah, jika I sama dengan 5 maka akan tetap continue. Dia tidak akan berhenti di situ. Nah, itulah kenapa di codingannya di sini tidak ada angka 5 karena 5 itu diberhentikan. Tetapi karena kita menggunakan variabel continue, dia itu tidak menghentikan loop, hanya melewati satu iterasi, yaitu melewati 5 eh, yang memenuhi kondisi. Nah, dia itu akan melewati 5 dan akan terus jalan selanjutnya sampai dengan 10. Makanya di sini 5 itu tidak ada dalam output karena dia itu memenuhi kondisi. Jika I itu sama dengan 5 maka akan continue, tetap continue, tidak akan berhenti. Meskipun 5 di sini itu tidak masuk di outputnya ketika kita running di web sini. Seperti itu. Baik, langsung saja. Itu dia materi mengenai loop ya. Mulai dari PHP loop, while loop, do while loop, for each loop, for each loop maksudnya, break, sama continue. Kemudian kita akan masuk pada PHP function.
Oke, baik, kita akan masuk pada PHP function. Nah, PHP function adalah sebuah blok code yang bisa dijalankan kapan saja dan hanya dengan memanggil namanya. Nah, fungsi. Nah, PHP function ini digunakan untuk menghindari penulisan kode berulang, membuat program lebih rapi, memecah program besar menjadi bagian kecil dan bisa digunakan berkali-kali. Oke. Kayaknya langsung saja masuk pada contohnya. Saya akan menyontohkan sebuah function sederhana lah ya, bisa dibilang. Saja kita masuk di kode programnya di Visual Studio Code. Kita hapus dulu ini ya. Misal function eh, my message dalam kurung echo hello world. Ini aja lah ya, world. Nah, ih, world. Ah, oke. Sini tulisannya my message dalam kurung koma. Ke ini. Nah, seperti ini aja. Kita tes running aja lah ya. Nggak ada. Wah, kita harus tambahkan. Nah, seperti ini. By message. Ini S. S-nya ada dua, guys. Nah, gini. Oke, hello. Nah, saya akan menjelaskan dulu kodenya lah ya. Nah, function di sini itu kata kunci untuk kita membuat sebuah fungsi. Nama message ini merupakan nama fungsinya. Untuk dalam kurung di sini itu dia tidak memiliki parameter apapun. Nah, kemudian ini tanda kurung kurawal yang ini itu awal blok sebuah kode fungsi. Kemudian echo hello world itu untuk memanggil menampilkan teks di layar. Nah, yang akan dipanggil hanya jika function dipanggil. Misalnya yang akan dijalankan hanya jika function dipanggil. Kemudian ini untuk menutupnya bentuk blok fungsi dan main message ini yang terakhir itu untuk memanggil fungsi main message agar fungsi berjalan dan outputnya yang akan muncul yaitu hello world. Seperti itu. Seperti ini. Kita lanjut saja. Nah, kemudian masuk pada PHP function argumen. Kita itu dapat meng-add banyak argumen jika kita mau dengan hanya koma. Oke, langsung saja masuk pada contoh lah ya.
Hapus dulu ini. Oke, function, family name, dalam kurung, s f name, name, buka kurung besar, lalu echo sf name, name, refness, ref, s, refness, titik, br, titik, oke. Terus kita masukkan nama, masuk di sini, nama keluarganya ya, family name, dalam kurung, misal namanya Putri, koma, itu family name, dalam kurung, misal namanya Rizky, di koma, kemudian family name, kita masukkan tiga lah ya, family name, dalam kurung, family name, dalam kurung, kan dua aja lah ya, misal seperti ini. Jadi itu outputnya akan seperti ini. Nah, Putri, Revnes, Rizky, Revnes. Misalnya itu marganya lah ya, marga-marga. Revnes ini sebuah marga. Jadi saya jelaskan beberapa lah. Nah, untuk function bernama family name itu memiliki satu parameter, yaitu dollar f name. Nah, echo dollar F name, reference BR. Nah, ini maksudnya digabung dengan teks reference. Nah, BR ini untuk baris baru. Nah, untuk pemanggilannya yaitu family name Putri. Berarti outputnya itu akan jadi Putri reference. Family name Rizky. Berarti akan menjadi Rizky reference. Gitu. Kalau semisal ini kita ganti jadi Abdullah. Berarti outputnya di sini akan Putri Abdullah, Rizky Abdullah. Seperti itu. Oke. Kemudian kita akan memanggil fungsi dengan dua parameter. Kalau yang tadi kan satu parameter saja. Nah, yang ini kita panggil fungsi dengan dua parameter lah.
Em, di sini kita tambahin aja untuk nama sama umur. Year. Tahun. Dan Eko F name Abdullah, born in dollar year BR. Oke. Family name Putri, hmm, 2001. Rizky 2001. Oke, gitu. Nah, ini akan seperti ini. Putri Abdullah born in 2001. Rizky Abdullah born in 2000. Jadi fungsi fungsinya punya dua parameter, yaitu untuk family name sama year tahun lahir. Oke, untuk yang ini itu memasukkan kedua parameter dalam output. Jadi family name Abdullah born in bla 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 gitu. Born in bla 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 bla. Bla. Jadi kemudian kita tinggal memanggil lagi untuk family name-nya, misal Putri untuk year-nya 2001. Jadi outputnya itu akan seperti yang tadi, Putri Abdullah untuk family name Putri Abdullah born in 2001. Kemudian ada Rizky Abdullah born in 2000. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk pada default parameter value yang ini tadi. Nah, di sini jika kita memanggil function setHeight tanpa argumen, itu akan default value as argumen. Masuk lagi, kita langsung saja masuk pada contohnya lah ya, tanpa berlama-lama. Kita hapus dulu ini. Function setHeight. Set height. Set height. Nah, min itu sama dengan 50. Oke, buka kurung. Jangan lupa tutupnya. Nah, Eko tinggi saya adalah titik dua S min seperti ini. Jangan lupa di sini kita pakai BR biar eh, sebentar lah saya jelaskan lah ya. Nah, pakai BR. Nah, kemudian di sini pakai set height, set set height dalam kurung berapa ya? 170. Nah,
set height dalam kurung tipe 2. Oke, kita komen pakai default. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat outputnya. Nah, tinggi saya adalah 170. Kemudian tinggi saya adalah 50. Karena di sini tadi em, kita pasang untuk minimal height-nya itu 50. Kita jelas pakai di codingan lah ya. Nah, parameter min height-nya itu memiliki nilai default 50. Nah, eh, jika tidak diberi nilai saat dipanggil, maka otomatis akan 50 di sini. Nah, jika dipanggil, maka min height-nya di sini 170. Tetapi jika kita tidak kita pakai default di sini atau tidak menambahkan apa-apa, maka dia otomatis nilainya 50 di sini. Karena di sini kita taruh parameter untuk min height-nya itu 50. Jadi ketika di sini kita tidak tambahkan sebuah angka, maka di sini otomatis akan 50 dengan sendirinya. 50. Oke, kemudian masuk di return value. Oke, kita akan menggunakan return statement di sini. Kita akan menggunakan kata return. Langsung saja lah ya kita masuk pada kode programnya. Kita hapus dulu, hampir hapus dulu. Nah, function sum kurung $x, $y. Oke, $z sama dengan $x tambah $y. Return $z. Echo sum 5,10. Tik 2. Oke. Kita dulu outputnya. Nah, di sini outputnya adalah 15. Oke, saya jelaskan dulu di codingannya ya. Saya jelaskan dulu di codingannya lah ya. Pertama itu kita memiliki function, yaitu function sum itu $x dan variabel x dan y. Nah, function ini menerima dua parameter, yaitu $x dan y yang ini kan. Nah, variabel $z itu menyimpan hasil penjumlahan antara $x dan $y. Kemudian ini mengembalikan nilai z ke pemanggil. Jadi, itu tidak menampilkan langsung ke layar. Nah, kemudian ada echo sum di sini untuk nilai dari variabel x dan variabel y. Nah, ketika ini dijalankan, maka hasilnya langsung akan 15 di sini. Kalau kita ubah, misal x-nya 4, y-nya 1, 11, 1 adalah 1, maka di sini outputnya akan 5. Seperti itu. Baik, lanjut lagi ke passing argument by reference. Yaitu eh, untuk function argumennya itu pakai ini di sini yang n dan atau dan lah untuk digunakan. Langsung saja kita masuk lah ya.
Kita lagi. Misal function add 5 itu dalam kurung $value buka kurung $value plus sama dengan 5. Oke. Kemudian kita masukkan nilai sum. $sum sama dengan 2. Add 5-nya $sum equal $sum. Oke, kita lihat dulu outputnya ya. Nah, outputnya sama dengan 2. Kenapa bisa 2? Coba. Oke, saya jelaskan sedikit. Function add 5. Oh, sabar. Saya lupa memasukkan yang ininya. Apakah hasilnya akan berubah? Dia jadi 7. Oke, ini yang saya jelaskan. Oke, function add 5 dan variable sum. Oke, tanda dan ini atau n berarti parameter by reference. Nah, artinya itu mengubah variabel asli. Nah, bukan salinan. Nah, $value plus sama dengan 5. Maksudnya ini $value akan bertambah tambah 5 tambah 5 tambah 5. Oke, sumnya itu 2. Maksudnya variabel awalnya itu 2. Nah, sum add 5 sum. Nah, sum akan berubah menjadi 7 karena di sini ada tambah 5-nya. Makanya outputnya itu di sini 7. Ketika saya tidak tambahkan n di sini, dia itu tidak akan berfungsi plus 5 ini. Maka outputnya 2 saja. Karena saya tidak menambahkan eh, yang ini, ketentuan yang ini. Yang n ini. Seperti itu. Baik, lanjut lagi pada oh, apa tadi? Variable number of argument. Oke, nah variable number of argument ini dia kayak menerima sejumlah argumen yang tak terbatas lah. Contohnya langsung saja lah ya, masuk pada contoh variabel eh, kita langsung ubah ya di sini. Sum my numbers. Em, titik $x masuk untuk SN-nya, untuk SN-nya itu dolar variabel n-nya itu 0 ya. Kemudian len sama dengan count kurung $x 2. Kemudian for variabel i-nya itu sama dengan 0. Titik kedua
Variabel I itu kurang dari variabel len. 2 I plus plus. Dolar variabel N plus, plus sama dengan variabel X dalam kurung variabel I titik 2. Kemudian return N 2. Nah, kita panggil outputnya di sini echo sum my numbers dalam kurung misal 5, 2, 6, 7, 7, 2. Ya, Ctrl S. Oke, kita tes running. Nah, 27. Oke, kenapa bisa 27, guys? Kenapa bisa 27? Oke, saya akan jelaskan. Nah, ini titik-titik dolar $X itu semua argumen disimpan dalam array variabel X. Nah, slen sama dengan count, misalnya variabel len sama dengan count variabel X. Nah, berarti menghitung jumlah argumen. Ini untuk hitungannya jumlah argumennya. Nah, untuk looping yang di sini yaitu ini variabel n plus sama dengan variabel x dalam kurung variabel i. Nah, itu untuk menjumlahkan semua nilai satu per satu. Jadi kayak em, 5 tambah 2 tambah 6 tambah 7 tambah 7. 5, 2, 6, 7, 7. 5 tambah 2 tambah 6 tambah 7 tambah 7. Hasilnya 27. Nah, untuk return di sini itu dia mengembalikan total penjumlahan. Kan di sini kan ini untuk rumusnya kan. Jadi untuk outputnya yaitu 5 tambah 2 tambah 6 tambah 7 tambah 7. Untuk hasil dari 5 tambah 2 tambah 6 tambah 7 tambah 7 hasilnya 27. Makanya di outputnya yaitu 27. Kemudian lanjut ke mana lagi ya? Hmm, oh, kemudian lanjut ke yang ini dulu. Type declaration. Nah, untuk type declaration ini dia
pakai retro statement. Kayak dengan type declaration untuk function argumen itu akan throw a fatal error untuk mismatch-nya. Nah, langsung saja lah ya masuk pada contohnya kayak gini. Kayak oke. Function add number dalam kurung int a int b dalam kurung return a tambah b echo add numbers dalam kurung 5 5 days. Ini terjadi error di sini ya. Baik, kita lihat dulu apakah ada yang salah. Kita baca dulu. Delapan. Line 8. Kenapa dengan line 8? Oke, coba kita tes. Masih error. Oke, masih error lah ya. Line 5.
Masih error ya. Oke, oh, kenapa ini bisa terjadi fatal error? Karena di sini ada tulisan 5 days. Padahal di function add numbers-nya itu harus variabel bertipe integer. Tetapi ketika kita memasukkan nilai dari variabel B, itu kita memasukkan yang bertipe string, variabel yang bertipe string. Makanya dia itu terjadi error di sini, di localhost. Tetapi ketika kita di sini pakai 5 saja, 5 saja, maka di sini itu tidak akan terjadi error karena memakai betul-betul tipe data integer seperti itu. Makanya setelah saya pahami, ternyata di sini akan terjadi fatal error jika eh, tipe variabelnya berbeda. Oke, selesai sudah dari awal sampai akhir apa yang saya sudah jelaskan mengenai loop dan function. Loop dan function ini berfungsi yang pertama yaitu loop. Loop itu berfungsi untuk menjalankan blok kode secara berulang-ulang. Nah, pengulangan itu dilakukan selama kondisi tertentu bernilai true. Nah, ini sangat berguna ketika kita ingin melakukan tugas berulang seperti menampilkan data, memproses array, membuat perhitungan otomatis, menampilkan dari angka, atau mengurangi penulisan kode yang berulang. Nah, jenis-jenisnya loop yaitu ada while. Jenis loop itu ada while berjalan selama kondisi bernilai true, do while menjalani blok kode sekali lalu mengecek kondisi, for digunakan jika jumlah perulangan sudah diketahui, for each digunakan untuk mengulang elemen dalam array, dan em, break menghentikan loop sepenuhnya, dan continue dia itu tidak menghentikan loop. Sedangkan PHP function dia itu blok kode yang bisa dijalankan kapan saja hanya dengan memanggil namanya. Nah, dia itu berfungsi untuk menghindari penulisan kode berulang, membuat program lebih rapi, memecah program besar menjadi bagian kecil, dan bisa digunakan berkali-kali. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.